Jemaat Tuhan, Roma 12 ayat 9 sampai 10. Kita membaca firman Tuhan ini secara pribadi. Mengasihi karena kasih Tuhan ada pada hidup kita. Ini menolong kita untuk melakukannya seturut dengan kehendak Tuhan. Jemaat kekasih, dalam dunia Yunani, terminologi kepura-puraan berasal dari teater Yunani, di mana ada aktor yang memakai topeng untuk menggambarkan suatu karakter. Mengasihi tanpa topeng yaitu mengasihi tanpa dua wajah. Apa yang terlihat itulah yang sebenarnya. Mengasihi dengan tulus adalah bagian dari kebaikan yang ada di hati kita. Dan datangnya dari Allah dan akan berdampak bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Tidak hanya untuk diri kita sendiri, tetapi memberi ruang bagi orang-orang lain. Bapak Ibu Saudara-saudara, dari firman ini hal-hal yang menolong kita dan kita butuhkan dalam hidup kita. Yang pertama, kasih itu tidak pura-pura, ayat 9a. Orang yang berpura-pura adalah aktor-aktor yang berperan sebagai orang baik padahal dirinya jahat. Kasih kita kepada saudara-saudara seiman tidaklah boleh berpura-pura. Kita tidak boleh mengasihi dia padahal kita sekaligus membencinya. Itu adalah sikap seorang munafik yang pandai bersandiwara. Yang dibutuhkan oleh Tuhan dan diri kita sesungguhnya adalah kasih yang sejati, kasih yang datang dari Tuhan. Bukan kasih sebuah film, tetapi kasih yang nyata dalam hidup kita dan kita berikan pada orang lain. Yang kedua adalah kasih itu peka, ayat 9b. Kasih itu menjauh yang jahat dan melakukan yang baik. Perintah ini untuk mengasihi dengan sebuah perintah untuk membenci yang jahat, namun ini tidaklah suatu keanehan, karena kasih itu tidaklah buta. Kasih Kristus itu adalah kasih yang tajam, peka kepada siapapun, dan perbuatan jahat yang dilakukannya tidak boleh kita bertoleransi, tetapi kita hidup dalam kasih untuk mengingatkannya, dan kita haruslah menjadi orang yang selalu membenci yang jahat. Yang ketiga, saling mengasihi sebagai saudara, ayat 10a. Nasihat Paulus ini kepada jemaat Roma harus saling mengasihi sebagai saudara. Itulah yang Tuhan inginkan di dalam kekeluargaan Kristen. Satu sama lain haruslah saling hidup dalam kasih yang tulus. Yang keempat, kasih itu menghormati, ayat 10b. Saling mendahului dalam memberi hormat. Kasih dalam kekristenan yang benar adalah memiliki kehangatan dan saling mendahului, memberi hormat satu sama lain. Mari kita belajar saling mendahului dan membuka hati. Ketika kita berlaku hormat, maka kita juga akan mendapatkan hormat. Biarlah kehidupan kita sebagai orang percaya berlomba-lomba berbuat baik sebagai wujud kasih kita terhadap sesama dan menjauhkan kehidupan kita dari hidup yang jahat. Amin.